Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi optimalisasi pengawasan One Evaluasi hasil pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 di Hotel Best Western Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi optimalisasi pengawasan One Evaluasi hasil pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 dari 23 sampai 25 Januari 2024 di Hotel Best Western Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri Bawaslu di 13 kabupaten kota akan menghadirkan narasumber dari Satpol PP Wankes Bangpol Kalimantan Selatan karena berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye. KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang berhalangan hadir dalam memberikan materi dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Anggaran Koordif Pencegahan Parmas Wan Humas Bawaslu Kalimantan Selatan, Tessa Aji Budiono menyatakan, semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye rapat umum di satu sisi akan membuka kerawanan pelanggaran pemilu. Disebabkan banyaknya terlibat pihak-pihak yang terkadang jumlahnya mencapai lebih dari 5.000 orang. Mulai dari yang sederhana, misalkan kerawanan pelanggaran lalu lintas, walaupun itu sebenarnya bukan pelanggaran kampanye, tetapi itu jelas adalah salah satu hal yang bisa dikatakan mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum. Sampai dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya, misalkan membawa anak-anak ke tempat kampanye, atau kemudian aktivitas yang akhirnya mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi kita semua. Dan juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi pelanggaran pidana pemilu pada saat kampanye rapat umum, karena saking banyaknya orang yang berkumpul di tempat tersebut. Misalnya bisa saja di lapangan terjadi kampanye, tapi di luar terjadi politik uang. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sebab saking banyaknya orang yang terlibat dalam proses kampanye rapat umum. Oleh karena itu kami dari pengawas pemilu merasa bahwa tanggung jawab pengawasan kampanye dan tanggung jawab pengawasan pemilu memang berada di Badan Pengawas Pemilu. Namun jelas Badan Pengawas Pemilu ketika mendapat bantuan, dukungan dan sokongan dari semua pihak, terutama dari instansi pemerintah, dari sektor terkait, itu akan lebih memperkuat pengawasan pemilu itu sendiri. Sebab kalau misalkan kita sama-sama mau mengawasi pemilu, akhirnya pemilu akan bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan aman sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya. Koordif SDM Organisasi Wandiklat Bawaslu Kalimantan Selatan, Des Rizal Rahmat Rofiat Darojat menyatakan, kegiatan kali ini adalah terkait untuk melakukan pencegahan wan penindakan, maka sangat dibutuhkan sinergi dari Bawaslu se-Kalimantan Selatan bersama pemerintah provinsi wan daerah. beberapa waktu yang lalu kami dari Bawaslu Provinsi mengucapkan terima kasih bahwasanya juga pemerintah daerah di seluruh Kalimantan Selatan sudah memberikan dana hibah, ya. Ini bukti sinergitas kita dalam melaksanakan pemilu, walaupun dana hibah itu akan kita gunakan untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2024. Dan juga mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan di provinsi pertemuan dengan Dinas Pol PP maupun dengan Kesbangpol. Salah satunya membahas terkait masalah penertiban APK yang saya yakin pasti akan segera ditindaklanjuti di kabupaten kota. Dan hal tersebut, hubungan baik dan kerjasama yang baik ini kami sangat harapkan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam optimalisasi pengawasan dan evaluasi pengawasan pada tahapan kampanye pemilu ini, saya yakin semuanya di sini kabupaten kota mungkin sudah mempunyai perda terkait masalah apa-apa yang sudah diperbolehkan dipasang di
lokasi-lokasi yang diperbolehkan. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Aris Mardiono, Wetakoni Prima TV memadahkan ada ribuan APK di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi yang melanggar aturan akan ditertibkan. Aris Budiono berharap peran dari pemerintah daerah mendukung memberikan bantuan atau memfasilitasi dalam menindak setiap APK yang dinilai melanggar aturan. Nah, dalam peran hari ini kami ingin mengajak pemerintah daerah melalui Satpol PP dan Kesbangpol karena ada beberapa tindak lanjut dari pengawasan itu yang dalam pelaksanaan tindak lanjut itu perlu melakukan koordinasi. Salah satunya terkait dengan penertiban alat peraga kampanye. Nah, di Undang-Undang 7 memang tidak disebutkan secara tegas itu menjadi kewenangan Bawaslu dalam melakukan penertiban. Oleh karena itulah kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan, khususnya yang melanggar larangan penempatan, kita juga tarik ke aturan di daerah setempat. Apakah ada perda, apakah ada perbu yang mengatur tentang itu. Maka itu pintu masuk kami berkoordinasi dengan Pol PP dan juga Kesbangpol, sehingga ini bisa dilakukan penertiban untuk pemasangan APK yang di pohon, di tiang listrik, tiang telepon maupun fasilitas pemerintah lainnya. Nah, beberapa daerah seperti HSS, Tabalong itu sudah melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar penempatan. Sebelum dilakukan penertiban bersama juga Bawaslu sudah mengirim surat kepada peserta pemilu bahwa detail APK Anda bertempat di mana, jumlahnya berapa, itu melanggar ketentuan. Bahkan kita kasih foto-fotonya sehingga jelas. Kita minta agar itu dipindah, tidak lagi ditempel di pohon, dipaku di pohon, diikat di tiang listrik maupun di tiang telepon maupun fasilitas pemerintah lainnya, agar dipindahkan. Tapi ternyata itu tidak diindahkan, tidak ada tindak lanjut, sehingga dari hasil pengawasan selanjutnya ternyata itu masih ada di situ. Nah, sehingga akhirnya kawan-kawan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dilakukan penertiban. Aris Budiono menyatakan APK harus sudah dibersihkan oleh pemiliknya sesuai dengan batas waktu kampanye, yaitu 10 Februari 2024. Bila masih ada, maka Bawaslu di kabupaten kota diminta turun tangan untuk membersihkannya.